hukum terasa lebih membatasi. Namun, Injil seringkali lebih terasa memberi kebebasan. Apakah memang demikian? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang di podcast Bible Study in Verse, dan kita masih mempelajari triwulan kedua dari seri Bertumbuh dalam Hubungan dengan Tuhan, dan kita sudah memasuki pelajaran ke-9 dengan judul Dosa, Injil, dan Hukum. Kita akan belajar dari Matius pasalnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Kami sangat berharap sahabat Inverse boleh mempelajari secara pribadi ebook Inverse, dan ebook Inverse Anda boleh unduh di tautan yang tersedia pada deskripsi video ini. Saat ini saya bersama dengan Gary, ada Kak Cecilia, dan juga Pendeta. Shalom semuanya. Shalom semua. Pendeta Evan boleh buka diskusi ini dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang berharga. Kami boleh sharing diskusi tentang pendalaman Alkitab, pelajaran Inverse pada saat ini. Berkati kami dan juga semua yang menyaksikan tayangan ini boleh menjadi berkat di dalam pertumbuhan iman masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita belajar di Matius pasal 5 sampai 7, tapi kami akan bacakan Matius 5 ayat 17 sampai 20 saja. Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Thank you. Di dalam bagian intro pelajaran kita disebutkan bahwa dosa itu adalah penghalang terbesar antara hubungan kita dengan Tuhan. Ya, betul ya Pendeta ya. Dan banyak orang hari ini melihat dosa itu sebagai satu hal yang normal aja Pendeta. Nah, mengapa Alkitab justru melihat dosa ini sebagai masalah yang sangat serius? Iya, jadi dosa adalah memang pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan itu sudah kelihatan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang ke Taman Eden, Adam dan Hawa justru dia lari bersembunyi. Nah, sebelum mereka berdosa, saya percaya Tuhan datang ke taman itu, mereka dengan sukacita menyambut Tuhan datang. Dan pada waktu berdosa, begitu ketakutan mereka, begitu mereka berbeda dari yang sebelumnya. Jadi memang dosa adalah sesuatu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar sesuatu yang buruk yang kita lakukan, tetapi ini menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Antara pencipta dan kita yang diciptakannya. Oke. Dan Yesus menyampaikan khotbah di atas bukit itu, khususnya ada orang-orang yang merasa dirinya itu lebih rohani dan benar gitu ya. Mengapa orang yang terlihat religius itu justru paling sulit menyadari bahwa dirinya sendiri itu sebenarnya butuh juru selamat kita? Ya, karena orang religius ini kan merasa, oh saya udah rohani nih, rohani saya tinggi gitu. Jadi merasa seperti tidak perlu dibimbing lagi. Sama halnya dengan orang Farisi ini, dimana karena mereka merasa mereka paham agama, sehingga mereka merasa itu mereka tidak perlu dibimbing lagi. Nah, makanya dengan khotbah di atas bukit ini, Yesus menyingkapkan kemiskinan rohani yang ada dalam diri mereka. Kemiskinan rohani apa? Karena sebenarnya orang Farisi ini sekalipun mereka paham agama, tetapi sebenarnya prakteknya nggak ada. Mereka berdoa keras-keras, mereka
melakukan sedekah, mereka puasa itu seperti formalitas saja, dimana supaya mereka bisa dilihat orang, bukan karena memang mereka mendalami ajaran tersebut, mendalami apa yang mereka ketahui itu. Nah, itu juga menjadi pelajaran bagi kita ya. Mari kita selidiki hati kita, apakah kita memang benar-benar mendalami ajaran Tuhan itu, atau yang kita lakukan ini hanya seperti formalitas saja seperti orang Farisi ini. Iya, ini yang sering terjadi sih Kak. Contohnya juga mungkin karena mereka merasa ahli kan. Kayak contohnya kalau pemain bola dikritik gitu kan, kenapa nggak oper bolanya? Pada dia merasa, "Lah, lu penonton doang masa komenin gue yang udah profesional." Ya sama aja orang Farisi Yahudi, mereka ngerasa udah ahli, nggak perlu untuk dikoreksi apa yang dasar yang penting bagi mereka. Tapi ya ini yang menunjukkan bahwa justru orang yang merasa sudah benar itu mereka ngerasa udah nggak perlu perbaikan atau evaluasi. Oke, karena Yesus sebenarnya di Matius 5 itu menyampaikan adalah diperdalam itu hukum sampai ke hati ya, sampai ke bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara di pikiran gitu, di hati dan pikiran. Bukan hanya tindakan membunuh, tapi soal amarah juga itu ya. Bukan hanya perzinahan, tapi ternyata hawa nafsu it include gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih pendeta yang sedang Yesus tunjukkan tentang dosa? Ya, jadi itu tadi bahwa Tuhan mau mengingatkan banyak orang, murid-muridnya, kita semua, bahwa dosa itu bukan hanya sesuatu yang kelihatan, yang dilakukan secara fisik, seperti tadi mencuri, atau membunuh, menghilangkan nyawa orang, dan lain sebagainya. Tetapi sesuatu yang tidak baik yang tersimpan di hati, yang mungkin tidak ada satupun yang tahu, itu juga justru sangat berbahaya. Bahkan itu mungkin lebih berbahaya. Dan ini sudah terjadi di sorga ketika Lucifer dan para malaikatnya itu menyimpan keraguan-raguan, iri, kebencian, kesombongan di hati yang mungkin tidak kelihatan. Jadi iri, dengki, cemburu itu kan tidak kelihatan kan. Kalau saya pukul Gary kelihatan, ada bekasnya, ada videonya mungkin sekarang di visum. Tapi ketika kita menaruh kebencian, menaruh dendam, amarah, menyimpan angan-angan yang buruk di hati, teman-teman orang muda, hati-hati. Ini Tuhan yang tahu, melihat, dan kita sendiri. Kita tidak boleh saling menghakimi, karena kita tidak akan pernah tahu hati orang. Tapi Tuhan akan melihat kedalaman isi hati kita masing-masing. Jadi bukan sekedar hanya yang kelihatan di luar, penampilan di luar, tetapi di dalam hati kita, ini juga perlu sesuatu kita jaga, kekudusan dan kesucian. Oke. Dan di bagian interpret itu digambarkan hukum itu sebenarnya seperti cermin. Kalau hukum hanya menunjukkan dosa tetapi tidak bisa mengampuni, lantas kenapa ya hukum itu tetap penting di Injil, dan Yesus sebutkan ini gitu. Ya, mengapa itu penting ya, seperti bilang tadi, kalau hukum itu seperti cermin ya. Kalau biasanya kalau kita juga mau keluar rumah pasti kita buat cermin dulu ya. Ini bajuku udah rapi belum? Rambutku udah rapi belum? Nah, sama halnya dengan hukum ini ya. Jadi hukum ini menunjukkan mana letak kesalahan kita. Jadi kayaknya ketika saya melakukan ini, oh saya udah berdosa ternyata. Nah, seperti itu. Nah, dan justru di dalam ketika kita mengetahui itu, itulah yang menuntun kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi memang benar sih hukum itu tidak mengampuni. Tetapi justru melalui hukum itu menyadarkan bahwa kita ini orang berdosa nih. Kita orang berdosa yang perlu Tuhan. Iya, dan juga karena kita cermin tuh kan terkadang kalau kita bercermin kayak ngeliat, aduh kok makin jelek ya saya, atau enggak ditunjukkan karena hukum itu bahwa kita berdosa banget, malah kita jadi jauh kan sama Tuhan. Sedangkan dalam pelajaran ini dikatakan bahwa ini menunjukkan bahwa kita semakin butuh ketergantungan kepada Tuhan. Oke. Dan kalau gitu menurut Matius 7 ayat 21 sampai 23, mengapa beberapa orang itu memiliki keyakinan keselamatan yang palsu? Kalau kita bercermin dari hukum ya kan, ternyata lantas kenapa ada yang memiliki keyakinan keselamatan palsu? Bagaimana kita dapat menghindari memiliki keyakinan keselamatan palsu? Kita sudah merasa selamat, kita sudah merasa menuruti hukum, semua hukum, tapi ternyata jawabannya aku tidak mengenal kamu, kan sakit gitu ya pendeta ya. Ya, jadi ini sebuah perkataan yang sangat penting ya untuk menjadi introspeksi diri kita.
bagaimana bahwa mengetahui tentang Tuhan secara intelek itu bukanlah sebuah pengenalan yang sempurna atau yang baik, baru sekedar mengetahui secara intelek. Banyak orang belajar ilmu agama termasuk Alkitab, tapi dia mengetahui secara pengetahuan manusia, intelek. Nah, tetapi pengenalan akan Tuhan seperti pelajaran di minggu-minggu yang lalu itu berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan itu membuat sebuah perubahan, transformasi dalam diri kita, pembaharuan, perubahan karakter. Sehingga dalam perkataan yang Yesus tadi sampaikan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan-Nya, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Jadi bukan orang yang berdoa kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan. Ini orang-orang yang beragama ya, orang-orang yang mengetahui siapa Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, Ia tidak mengenal mereka. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan, karena mungkin hubungan mereka dengan Tuhan itu hanya sekedar pengetahuan secara intelek. Tidak ada sebuah relationship yang spesial, pengenalan yang khusus dengan Tuhan. Dan inilah yang diharapkan, bahwa kita bukan hanya mengetahui, tapi kita juga mengenal, dalam arti memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Oke, jadi hukum Tuhan bukan musuh Injil, tapi hukum Tuhan itu boleh menolong kita untuk melihat luka, dosa kita, dan Injil membawa kita kepada relationship, hubungan kita kepada Kristus yang menyembuhkan. Kita akan lanjutkan setelah satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Mari kita lanjutkan dari sisi yang lebih praktis. Oke, banyak orang muda itu nggak nyaman ya kalau bicara tentang dosa karena takut terdengar tuh menghakimi. Apalagi kalau jujur aku kalau ngomong ke teman dekat aku juga rasanya tuh kayak kurang nyaman ya karena takut merusak hubungan yang sudah ada gitu. Iya kan? Benar. Takut rusak hubungannya sebenarnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita bisa jujur tentang dosa tanpa menjadi orang yang keras dan suka menghakimi gitu? Ya, nanti mungkin Pak Pendeta bisa melengkapi. Ya, seperti yang menjadi acuan sih aku dalam menegur orang tuh dengan cara Yesus menegur orang-orang yang ingin menghakimi Maria perempuan sundal ya Kak.
itu sangat bagus banget karena ya gimana mau dihakimi, orang udah terjadi juga, kita juga punya banyak dosa. Jadi ini memang praktikal sekali. Ada pernah baru-baru terjadi kayak teman aku curhat. Jadi dia melakukan sesuatu yang memang sangat tidak diharapkan, tapi ya sudah terjadi, kita mau gimana. Jadi yang cara diingatkan adalah mungkin dia untuk bercerita itu juga perlu keberanian banget kan Kak, apalagi kepada orang terdekat. Dan yang kulakukan, aku nggak menghakimi, ku bilang ya berusaha aja lah untuk bertobat karena ya Tuhan mengampuni, tapi kalau tetap dilakuin ya sama aja bohong, ya kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Jadi kita belajar dari Yesus ya, bahwa Yesus dengan tegas menegur dan menempelak dosa, tetapi ia begitu mengasihi orang yang berdosa. Tapi kita seringkali kebalikannya, kita membenci dan tidak menyukai orangnya, tapi kita mencintai dosanya karena kita melakukan hal yang sama juga. Ini kita kebalikannya. Jadi ketika kita punya sahabat, kita punya teman melakukan satu kesalahan, sadarkan dia bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi berikan juga harapan, jaminan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar di pemandangannya sehingga dia tidak dapat ampuni. Dan tidak ada dosa yang terlalu kuat untuk mengikat kita. Ketika kita mau melepaskannya, maka roh Tuhan akan menyanggupkan kita melepaskan diri dari belenggu dosa itu. Jadi mari kita menunjukkan kasih kepada orangnya, tapi menegur dosanya atau kesalahannya itu. Jangan sebaliknya, kita membenci orangnya, tapi kita mencintai dosanya karena tersembunyi kita melakukan hal yang sama juga kadang-kadang. Betul. Oke. Thank you Pendeta. Dan dosa tersembunyi itu juga tentang kemarahan ya. Yesus berbicara tentang kemarahan, ada hawa nafsu ya, kebencian, pura-pura ya, pura-puraan, terus sikap menghakimi. Dan ini sering sekali terjadi dalam kehidupan anak muda. Nah, mungkin dosa-dosa di dalam hati ini seperti ini sering muncul dalam bentuk hal apa sih? Yang saya lihat ya secara pribadi, yang sering saya temui lebih ke kebencian atau kemarahan ya. Nah kadang karena kita pikir kemarahan ini, oh ini marah ini suatu emosi kok, seperti kita wajarkan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita biarkan juga ini berlarut-larut, akhirnya bisa menjadi sesuatu yang besar ya. Dari yang kita anggap sepele, oh ini marah, oh ini emosi kok, jadi nggak apa-apa kalau kita marah, karena ini salah satu cara kita mengeluarkan emosi. Ekspresi ya. Iya, ekspresi. Tetapi pada faktanya, kalau kita biarkan terus-menerus, itu malah merusak kita. Itu malah membuat kita berdosa, membuat kita melawan perintah Tuhan ya, karena salah satu perintah Tuhan adalah mengasihi. Jadi kalau kita sudah tanamkan kemarahan, kebencian kepada orang, sudah tidak ada kasih lagi di dalam diri kita. Iya, dan juga mungkin di zaman sekarang itu dosa tuh dikotak-kotakan ya Kak. Ada dosa besar, ada dosa kecil, padahal semua sama aja, sama-sama dosa. Dan orang tuh merasa bahwa bisa terjadi kepura-puraan, contohnya dalam media sosial, mungkin apa yang dibagikan sangat rohani, sedangkan secara praktikal itu berbeda. Ya ini saya nggak tahu nih, saya udah termasuk menghakimi atau enggak ya kan? Tapi jujur dalam hati saya ini maksudnya adalah untuk kita mereview ya teman-teman. Dan ya inilah yang perlu kita ingat, bahwa dosa tuh nggak ada yang kecil atau yang besar. Oke, karena memang kemarahan itu atau enggak apa ya, kita kan digital ya sekarang ya, jadi pakai akun anonim juga kita bisa nggak ketahuan gitu. Ternyata aku komentar di akunnya Gary gitu, rambutmu jelek hari ini gitu kan. Kalau dulu surat kaleng ya. Surat kaleng ya Pendeta ya. Jadi nggak ada anon ya, nggak ada ininya ya. Betul. Bikin surat. Kalau sekarang di media sosial. Media sosial banyak, jadi atau enggak banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di belakang layar gitu ya. Jadi memang harus kita awasi diri ini sendiri betul-betul. Dan kalau hukum Tuhan itu memang diberikan untuk melindungi hubungan kita dengan Tuhan, Pendeta, dan sesama ya, yang jelas ya. Mengapa sebagian orang justru merasa hukum itu membatasi kebebasan gitu? Ya, jadi memang ketika hukum kasih
dan keadilan Tuhan itu dipisah-pisahkan, maka orang cenderung menganggap hukum itu sesuatu yang negatif. Sebenarnya hukum itu digambarkan, tadi sudah disebutkan, seperti cermin, ataupun bisa menjadi sebuah gambaran seperti peraturan di lalu lintas. Bayangkan kalau kita di jalan raya tidak ada aturan, semua orang sesuka hati berjalan, maka pasti akan ada kekacauan, bahkan kecelakaan yang sangat membahayakan. Jadi ketika Tuhan buat peraturan hukumnya, itu sebenarnya menunjukkan kasih, keadilan, dan itu menunjukkan karakter Allah. Memang hukum itu tadi tidak membersihkan kita. Saya ingat satu pengalaman, saya baru datang di Jakarta ya, saya nggak hafal kan Jakarta ini ada ganjil genapnya di mana aja. Jadi saya punya kendaraan tidak sesuai dia punya jadwal. Dan ketika ada di satu jalan itu, saya dicegat dan saya bilang, Pak mohon maaf saya tidak terlalu hafal tadi karena Google Map-nya arahkan saya di sini. Saya keluarkan saya punya SIM, KTP, bukan KTP ya, STNK, dan kendaraan saya, SIM saya semua kan platnya di Jawa Timur ya. Tapi Pak polisinya bilang dia data saya di situ, mungkin dia betul orang baru. Oke Pak, hati-hati. Jadi ini lain kali ini dia terangkan lah, ini jam-jam segini nggak boleh lewat kalau tidak sesuai. Artinya dia memaafkan saya, mengampuni saya, tapi tidak serta-merta itu membebaskan saya terus-menerus melakukan pelanggaran atau melanggar peraturan lalu lintas tadi. Jadi peraturan hukum itu, kasih dan karakter Tuhan itu satu dengan lain berhubungan, bahkan itu menggambarkan karakternya Tuhan. Amin. Bisa kan? Nah, biasanya itu hukum kenapa dianggap sebagai apa ya? Sebagai mengekang kita ya, gitu. Kan kita ini manusia cenderung ingin bebas. Dan kalau kita tahu dosa ini biasanya menawarkan yang senang-senang ya Pak Pendeta ya, sebut semua. Menawarkan yang senang-senang. Nah, seringkali karena dosa ini menawarkan yang senang, sedangkan yang kita anggap menyenangkan itu tidak sesuai dengan hukum Tuhan, itu yang membuat kita merasa dikekang. Dan jadi mungkin kita tidak bisa ya melihat hukum Tuhan ini dari kacamata kita pribadi. Kita harus melihat hukum Tuhan ini dari kacamata Tuhan itu sendiri, bahwa Tuhan kasih hukum ini ya untuk kebaikan kita gitu. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi mungkin ada satu lagi. Kalau kita tadi berbicara tentang hukum, ada firman Tuhan di pelajaran kita juga sebutkan bahwa dosa itu adalah ketika kita melanggar hukum Tuhan ya. Jadi kalau hukum itu diabaikan, maka tidak ada dosa sebenarnya. Karena dosa itu adalah pelanggaran akan hukum. Ketika tidak ada dosa, untuk apa Injil? Kabar baik, rencana keselamatan. Dan disitulah kasih Tuhan kan. Injil itu kasih Tuhan. Jadi itu berhubungan ketika ada hukum yang mengatur perjalanan hidup kita, dan kita melanggar hukum itu sehingga kita berdosa, disitulah tadi dibutuhkan Injil, kabar baik, kasih Tuhan yang menebus kita. Jadi Tuhan berikan hukum itu untuk kebaikan kita, keselamatan kita. Memang Yesus yang menyelamatkan kita, tapi hukum itu membimbing kita kepada kebutuhan kita akan keselamatan yang Dia tawarkan. Amin, puji Tuhan. Kita sudah sampai pada penghujung diskusi kita. Silakan masing-masing panelis memberikan satu closing statement. Ya, jadi teman-teman orang muda, hukum peraturan yang Tuhan berikan itu adalah cerminan dari karakter Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, bahwa ketika Tuhan memberikan hukum peraturan itu adalah untuk kebahagiaan, keselamatan, bahkan kesehatan kita. Ya, salah satu firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 15 katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi marilah kita mengevaluasi hati kita, mengevaluasi diri kita. Kalau kita merasa hukum itu masih mengekang kita, nah itu perlu dipertanyakan. Apakah kita benar-benar sudah mengasihi Tuhan atau belum? Nah kalau belum, marilah kita sama-sama mengasihi Tuhan dengan cara menuruti perintah Tuhan. Ya, kesalahan atau dosa yang kita lakukan bukan berarti kita gagal atau hancur, tapi bukan berarti juga kita bisa mengulang hal tersebut secara terus-menerus. Tapi yang paling penting adalah pertobatan kita dan bagaimana kita memegang teguh pada firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Gary boleh tutup di dalam doa. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa karena pada saat ini
kami sudah dapat belajar dan juga membagikan terkait firman-Mu untuk bagaimana kami dalam menanggapi terhadap dosa yang kami lakukan atau hukum yang kami langgar, dan bantu kami agar kami tetap bergantung dan berpegang teguh pada hukum-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ampunkan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Evan, Kak Cecilia, dan juga Gary, dan seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode ke-9 ini. Semoga kita boleh tetap ingat ya bahwa hukum Tuhan itu menyingkapkan dosa kita, tetapi hanya Injil Kristus yang boleh menyelamatkan kita, mengampuni kita, membenarkan dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the words in verse. Bye.